Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bochum versus Bayern, Manebres, deretan pesta gol 7-0. Laga Bochum versus Bayern berlangsung di Vonovia Ruhr Stadion. Tim tamu mengamuk dan mencetak 7 gol tanpa balas lewat aksi Leroy Sané di menit keempat, Matthijs de Ligt di menit ke-25, Kingsley Coman di menit ke-33, Sadio Mane di menit ke-42, gol kedua Mane di menit ke-60, Christian Gamboa di menit ke-69, dan Serge Gnabry di menit ke-76. Hasil ini membuat Bayern menyapu bersih 3 laga awal Bundesliga musim ini. Anak asuh Julian Nagelsmann itu pun memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Lille versus PSG, Mbappé hat-trick, Les Parisiens berpesta 7-1. Laga Lille versus PSG berlangsung di Stadion Pierre Mauroy. Tim tamu mencetak 4 gol di babak pertama lewat aksi Mbappé di menit pertama, Lionel Messi di menit ke-27, Achraf Hakimi di menit ke-39, dan Neymar di menit ke-43. Memasuki babak kedua, PSG menambah keunggulan di menit ke-52 lewat aksi Neymar. Lille menipiskan skor di menit ke-54 lewat aksi Jonathan Bamba. Namun PSG kembali menjauh berkat gol kedua Mbappé di menit ke-66 dan hat-trick Mbappé di menit ke-87. Kemenangan ini membawa PSG memimpin puncak klasemen Liga Prancis dengan 9 poin, sedangkan Lille tertahan di urutan ke-12 dengan 4 poin. Hasil Liga Italia, Atalanta versus AC Milan imbang 1-1. Giornata kedua Liga Italia 2022-2023 mempertandingkan Atalanta versus AC Milan. Ruslan Malinovskyi membawa Atalanta unggul 1-0 pada babak pertama. Gol Ismail Bennacer menyelamatkan Milan dari kekalahan di paruh kedua, sekaligus membuat laga tuntas 1-1. Tambahan 1 angka membawa Milan ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 4 poin, sedangkan Ladea berada di 1 tingkat di bawahnya dengan poin sama. Hasil Liga Italia, Napoli gulung Monza 4-0. Menjamu Monza di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli tampil dominan. Tuan rumah berhasil menggulung tim tamu dengan 4 gol tanpa balas lewat aksi Kavisa Kvaratskhelia di menit ke-35, Victor Osimhen di menit ke-45+2, dan gol kedua Kvaratskhelia dan Kim Min-jae di menit ke-90+3. Dengan hasil ini, Il Partenope sementara memimpin klasemen Liga Italia berkat keunggulan gol di atas Inter Milan. Sementara Monza langsung terjerembab di posisi juru kunci. Hasil Serie A pekan kedua hari ini, Empoli bermain imbang 0-0 dengan Fiorentina, Bologna bermain imbang 1-1 dengan Verona, Real Sociedad versus Barcelona, Lewandowski 2 gol, Blaugrana menang 4-1. Bertandang ke Reale Seguro Stadium, Lewandowski membawa Barcelona unggul cepat di menit pertama. Sociedad sempat menyamakan skor di menit ke-6. Memasuki babak kedua, Barca mampu mencetak 3 gol
lewat aksi Ousmane Dembele di menit ke-66. Robert Lewandowski di menit ke-68. Dan Ansu Fati di menit ke-79. Hasil ini membuat Barcelona kini mengkoleksi 4 poin di klasemen La Liga dan sementara berada di peringkat kelima. Sementara Sociedad di posisi ke-10 dengan 3 poin dari 2 laga. Hasil Liga Spanyol, Atletico Madrid ditekuk Villarreal 0-2. Atletico Madrid tumbang di pekan kedua La Liga 2022-2023. Menghadapi Villarreal, Los Colchoneros takluk 0-2. Kedua gol Villarreal dicetak oleh Yeremy Pino di menit ke-73 dan Gerard Moreno di menit ke-90+7. Hasil ini membuat Atletico sementara masih mengkoleksi 3 poin di posisi ke-8 klasemen Liga Spanyol. Sementara Villarreal masih sempurna alias sudah mengemas 6 poin dari 2 laga dan kini berada di peringkat pertama. Di laga lainnya, Bilbao menang 1-0 atas Valencia. Leeds versus Chelsea, si putih bantai si biru 3-0. Leeds versus Chelsea berlangsung di Elland Road. Di babak pertama, Leeds unggul 2-0 via gol Brandon Aronson di menit ke-33 dan Rodrigo di menit ke-37. Di babak kedua, Chelsea coba membalas namun kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Leeds malah menambah gol lewat sontekan Jack Harrison. Hasil itu membuat Leeds United sementara menempati peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari 3 laga, sementara Chelsea di peringkat ke-12 dengan 4 poin dari 3 laga. Drama 6 gol Newcastle versus Manchester City tuntas 3-3. Laga Newcastle versus Manchester City berlangsung di St. James Park. City unggul lebih dulu di menit ke-5 lewat aksi Ilkay Gundogan. Newcastle mampu membalas lewat aksi Miguel Almiron di menit ke-28 dan Callum Wilson di menit ke-39. Skor 2-1 untuk keunggulan tim tuan rumah menghiasi pertandingan. Kieran Trippier sempat menjauhkan keunggulan Newcastle jadi 3-1 di menit ke-54. Tetapi City dalam tempo 4 menit mampu menyamakan skor lewat Erling Haaland di menit ke-60 dan Bernardo Silva di menit ke-64. Manchester City kehilangan start sempurnanya dan tertahan di posisi kedua dengan 7 poin, sedangkan Newcastle dengan 5 poin di posisi ke-6. Mengapa kartu merah Kieran Trippier dibatalkan? Duel Newcastle United versus Manchester City dihiasi dengan kartu merah Kieran Trippier di menit ke-73. Pemain 31 tahun tersebut dihukum setelah melanggar Kevin De Bruyne. Trippier kemudian melayangkan protes dan pengecekan VAR pun dilakukan. Setelahnya, Jared Gillett selaku wasit membatalkan keputusan tersebut, menggantinya dengan kartu kuning. Jika melihat posisi Trippier, ia bukan pemain terakhir Newcastle saat melakukan pelanggaran. Kemungkinan Gillett juga mempertimbangkan tindakannya bukan pelanggaran serius. Blunder, Edouard Mendy kesurupan De Gea. Mendy melakukan blunder fatal yang membuat Leeds United mampu mencetak gol pertama. Ex-kiper Lille itu kebingungan saat Brandon Aronson melakukan pressing kepadanya di depan gawang. Alhasil bola berhasil direbut oleh playmaker Leeds United tersebut dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Bak kesurupan De Gea, Mendy melakukan blunder konyol seperti kiper asal Spanyol itu di pekan awal Liga Inggris. Posisi nyeleneh Reece James dan Loftus-Cheek. Reece James yang di musim lalu menjadi seorang wingback andal, kini ia harus mengalami transformasi posisi menjadi back tengah untuk menambal posisi Azpilicueta yang kurang fit.
Alhasil peran sang pemain tak begitu maksimal dan membuat Chelsea harus kebobolan 3 gol melawan Leeds. Di posisi wingback yang biasa diisi oleh James, Tuchel memilih untuk memakai Loftus-Cheek yang berposisi asli sebagai gelandang. Hasilnya pun, sisi kanan The Blues begitu mudah diterobos oleh lini sayap Leeds yang memiliki pemain cepat. Meski kalah 3-0, Thomas Tuchel tetap optimis skuad Chelsea lebih baik dari Leeds. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel tetap meyakini apabila skuad Chelsea lebih baik dibandingkan Leeds United, meski mereka menelan kekalahan telak 3-0 dari Leeds di laga terbaru mereka. Saya pikir kami kalah di permainan pada menit ke-20 pertama, di mana mereka bermain lebih baik dengan peluang lebih besar. Saat itu banyak sentuhan di kotak, tetapi gagal dimanfaatkan sebaik mungkin, ujar Tuchel. Kami merupakan tim yang lebih baik, mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi kami tetap tim yang lebih baik. Saya tak melihat kesalahan dan gol yang terjadi bukan karena gaya bermain, tetapi karena kesalahan tim. Pungkas Tuchel dilansir dari BBC Sport. Casemiro masih belum bisa bertanding bersama Manchester United di laga lawan Liverpool. Kabar yang kurang baik datang dari skuad Manchester United. Dilaporkan apabila besar kemungkinan Casemiro belum bisa ikut bermain di laga Manchester United melawan skuad Liverpool. Saat ini Casemiro dikabarkan masih mengalami masalah dalam pembuatan visa untuk bisa bermain di Inggris. Karena masalah tersebut, gelandang bertahan Brazil tersebut dapat dipastikan akan terlambat untuk bermain di Old Trafford seperti dilansir dari The Athletic. Anthony desak Ajax Amsterdam untuk realisasikan transfernya ke Manchester United. Winger Ajax Amsterdam, Anthony saat ini sedang mendesak klubnya untuk bisa merealisasikan transfernya ke Manchester United. Untuk membuktikan keseriusannya untuk cabut ke Manchester United, pemain internasional Brazil tersebut bahkan tidak mengikuti sesi latihan. Selain itu, ia juga dipastikan tak akan masuk ke dalam skuad utama dalam laga Ajax melawan Sparta. Hal ini dilakukan Anthony dengan harapan Ajax mau melepaskannya ke Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Karena sepertinya Anthony sendiri sudah tak mau menunggu lama untuk bermain di Old Trafford bersama pelatih lamanya Erik ten Hag. Kylian Mbappé cetak gol dalam 8 detik, samai sejarah gol tercepat Liga Prancis. Kylian Mbappé mencetak gol kilat di Stadion Pierre-Mauroy saat melawan Lille dalam lanjutan Liga Prancis 2022-2023. Gol tersebut terjadi hanya 8 detik usai kick-off. Mbappé memanfaatkan umpan Lionel Messi dan membuka keunggulan Les Parisiens. Dengan torehan itu, Mbappé mengukir namanya dalam sejarah Liga Prancis. Faktanya, ia berhasil menyamai rekor gol tercepat dalam sejarah Ligue 1. Dikutip dari Guinness World Records, catatan itu pernah tercipta pada 1992 silam. Adalah pemain Prancis Michael Rio yang juga mencetak gol dalam 8 detik. Belum bisa debut bersama Barcelona, Jules Koundé mulai gelisah. Jules Koundé belum berhasil memulai debutnya bersama Barcelona setelah bergabung dengan raksasa Katalan itu dari Sevilla. Manajemen tim pun berjanji akan segera mendaftarkan Koundé sebelum Jornada kedua dimulai. Akan tetapi janji ini tak bisa ditepati oleh Blaugrana dan hal ini kabarnya mulai membuat Koundé gelisah. Transfer Aubameyang ke Chelsea pun menjadi harapan Koundé untuk bisa segera memperkuat Barcelona di musim kompetisi 2022-2023 ini. Sayangnya proses transfer tersebut tak berjalan mulus karena belum tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Ditanya soal De Ketelaere yang tak kunjung mendapatkan starter, begini jawaban Stefano Pioli. Meski hanya sanggup bermain imbang 1-1 kontra Atlanta, pelatih Stefano Pioli mengaku puas dengan kinerja anak asuhnya. Secara khusus, ia mengaku suka dengan performa pemain barunya, Charles De Ketelaere, yang masuk di babak kedua.
Meski tidak mencetak gol, namun Ketelaere mampu tampil taktis dalam perannya sebagai trequartista dan sedikit membuat lini tengah AC Milan terlihat lebih hidup. Saya menempatkan Charles de Ketelaere sebagai trequartista dan kami nyaris memenangkannya dengan beberapa peluang yang jelas. Saya harus melihat performanya dan melawan tim Atalanta yang sangat kuat. Saya menyukainya, ujar Pioli. Dia baru saja tiba, dia perlu mengenal rekan satu timnya dan agar mereka mengenalnya, ada waktu untuk semuanya, pungkasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!